Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarvina Judana dengan NIM 23050200040. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah implementasi dan evaluasi kebijakan publik dengan dosen pengampu Bapak Khairi Ronaldo Saleh, SAP MAP. Dengan tema saya implementasi kebijakan mereka belajar kampus mereka MBKM dalam transformasi sistem pendidikan tinggi di Indonesia. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke latar belakang kebijakannya. Nah, kalau kita melihat kondisi pendidikan tinggi di Indonesia sebelum adanya MBKM, sistem pembelajarannya masih sangat fokus pada teori dan kegiatan di dalam kelas. Nah, mahasiswa cenderung menguasai konsep tapi kurang mendapatkan pengalaman langsung di dunia nyata. Akibatnya, banyak lulusan perguruan tinggi yang merasa tidak siap saat masuk dunia kerja. Nah, di sisi lain, dunia kerja saat ini berubah sangat cepat karena perkembangan teknologi dan globalisasi. Kondisi inilah yang mendorong pemerintah untuk melakukan pembaruan kebijakan di bidang pendidikan tinggi melalui MBKM. Nah, selanjutnya kita masuk ke tujuan dan urgensi MBKM. Nah, tujuan utama kebijakan MBKM ini adalah meningkatkan kualitas dan relevansi lulusan perguruan tinggi. Melalui kebijakan ini, mahasiswa diharapkan tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki soft skill, pengalaman kerja, dan kemampuan adaptasinya. Nah, kebijakan ini sangat penting karena masih tinggi angka pengangguran terdidik yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Nah, alasan pemilihan kasus MBKM ini, saya memilih kebijakan MBKM ini sebagai kasus karena kebijakan ini bersifat nasional dan berdampak luas bagi seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Selain itu, implementasinya menunjukkan hasil yang berbeda di setiap kampus, tergantung pada kesiapan sumber daya dan manajemen masing-masing perguruan tinggi. Nah, selanjutnya kita masuk ke karakteristik kebijakan MBKM. Nah, salah satu ciri khas kebijakan MBKM ini adalah pemberian hak kepada mahasiswa untuk belajar di luar program studi dan bahkan di luar kampus hingga 3 semester. Kegiatan tersebut bisa berupa magang, proyek sosial, penelitian, kewirausahaan, dan bentuk kegiatan lain yang relevan. Nah, dengan sistem ini, mahasiswa diberikan kebebasan untuk mengembangkan kompetensi sesuai minat dan kebutuhan zaman. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke model implementasi kebijakan. Nah, untuk menganalisis implementasi kebijakan ini, saya menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edward golongan 3. Model ini menjelaskan bahwa keberhasilan kebijakan dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Model ini sangat relevan digunakan karena MBKM ini dirumuskan oleh pemerintah pusat, tetapi pelaksanaannya sangat bergantung pada kesiapan perguruan tinggi. Nah, selanjutnya yaitu asumsi utama model George A. Edward 3. Model ini berasumsi bahwa kebijakan akan berhasil apabila 1. Informasi kebijakan dikomunikasikan secara jelas dan konsisten. 2. Pelaksana kebijakan memiliki sumber daya yang memadai. 3. Yaitu pelaksanaan memiliki sikap dan komitmen yang mendukung kebijakan. 4. Yaitu struktur birokrasi mendukung pelaksanaan kebijakan secara efektif. Nah, selanjutnya yaitu analisis implementasi MBKM. Yang pertama yaitu komunikasi. Nah, dari sisi komunikasi ini, pemerintah sebenarnya sudah menyampaikan beberapa MBKM melalui kebijakan regulasi, panduan teknis. Namun, dalam praktiknya masih terjadi perbedaan pemahaman di tingkat perguruan tinggi, terutama terkait konversi SKS dan penilaian pencapaian pembelajaran. Ini menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan belum sepenuhnya efektif. Nah, kedua yaitu sumber daya. Nah, kalau kita lihat dari sisi sumber daya, terlihat jelas adanya ketimpangan antar perguruan tinggi. Kampus besar umumnya lebih siap, sementara kampus di daerah sering menghadapi keterbatasan anggaran, SDM, dan mitra kerja sama. Akibatnya implementasi MBKM menjadi tidak merata. Nah, yang ketiga yaitu disposisi pelaksana. Dari sisi sikap pelaksana, masih ada dosen dan pengelola program studi yang kurang mendukung kebijakan MBKM.
Biasanya karena khawatir beban administrasi bertambah atau berkualitas akademik mahasiswa menurun. Nah, hal ini menunjukkan bahwa tidak semua asumsi teori implementasi sesuai dengan kondisi lapangan. Nah, selanjutnya yaitu evaluasi kebijakan publik. Nah, dalam mengevaluasi kebijakan MBKM ini digunakan beberapa indikator, yaitu efektivitas, efisiensi, responsivitas, dan pemerataan. Nah, dari sisi efektivitas ini, MBKM cukup berhasil memberikan pengalaman belajar yang lebih konseptual. Namun, dari sisi efisiensi dan pemerataan, kebijakan ini masih menghadapi berbagai kendala. Nah, selanjutnya yaitu konteks lokal implementasi. Nah, selain faktor-faktor tersebut, keberhasilan MBKM juga sangat dipengaruhi oleh konteks lokal. Kampus yang memiliki jejaring luas dengan dunia industri tentu lebih mudah menjalankan program MBKM itu. Sebaliknya, kampus yang jejaringnya terbatas seringkali hanya menjalankan MBKM secara administratif agar tetap sesuai aturan. Nah, selanjutnya yaitu dampak MBKM ini bagi mahasiswa dan dosen. Nah, bagi mahasiswa, MBKM ini memberikan kesempatan untuk mengembangkan soft skill dan pengalaman kerja. Namun, tidak semua mahasiswa dapat mengakses program ini secara merata. Bagi dosen, MBKM ini menuntut peran tambahan sebagai pembimbing dan fasilitator yang belum selalu diimbangi dengan sistem penghargaan yang jelas. Nah, selanjutnya yaitu metode evaluasi dan keterbatasan data. Nah, metode evaluasi yang paling tepat untuk kebijakan MBKM ini adalah metode campuran, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Namun, keterbatasan data yang belum terintegrasi antara perguruan tinggi menyebabkan evaluasi kebijakan ini belum sepenuhnya komprehensif. Nah, selanjutnya yaitu rekomendasi kebijakan. Nah, berdasarkan hasil analisis, kebijakan MBKM ini tidak perlu dihapus, tapi perlu disempurnakan. Penyempurnaan dapat dilakukan melalui penyederhanaan regulasi, peningkatan kapasitas dosen, penguatan sistem evaluasi, serta dukungan bagi perguruan tinggi dengan sumber daya yang terbatas. Baiklah, itu terakhir kesimpulan. Nah, sebagai kesimpulan, kebijakan MBKM ini merupakan kebijakan yang secara konsep sangat progresif. Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada kesiapan pelaksana dan konteks lokal. Dengan perbaikan implementasi dan evaluasi yang berkelanjutan, MBKM ini memiliki potensi besar untuk mentransformasi pendidikan tinggi di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum